Ya ini Bang, ini Pak Reza ini sudah mengaku dia menuhankan Muhammad, sedangkan dia Muslim nih Bang. Iya Kak Pak Reza. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tuhanmu? Betul. Dari mana? Kapan, di mana dikatakan Tuhan Muhammad? Oh, oke Bang Edis. Coba Abang sampaikan dulu. Kemana dia? Abang? Kamu lah. Ya Abang lah yang jelaskan, Abang kan yang Muslim. Iya, Abang yang Muslim. Kalau saya itu Muslim Bang, lebih tahu harusnya. Ya betul. Yang jelas kalau saya itu Bang, makanya saya menuhankan Nabi Muhammad. Begini ya. Sebelum sampai saya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta alam semesta, secara otomatis saya itu harus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tak akan pernah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalau Nabi Muhammad tidak ada, bisa jadi saya itu sampai kepada contoh Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus. Bisa jadi Bang. Tanpa saya mengenal Nabi Muhammad. Dan segala perintah ataupun cara-cara yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu yang saya ikuti. Itu yang saya patuhi. Dan ada hadis yang mengatakan, apabila Nabi Muhammad itu berkata, berarti dia juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini definisinya Bang, makanya saya berani mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan saya. Baik. Gitu Bang. Berkata dan bertakwa sama. Kenapa Bang? Berkata dan bertakwa ya tadi ya? Bukan. Di firman Al-Quran itu kan ada itu yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah. Dan di sini saya jujur ya, saya belum pernah apa Pak? Mengatakan ataupun mempunyai hadis. Di mana Muhammad mengatakan? Oke, di sini saya minta tolong kepada Bang Edi yang paham tentang hadis tersebut. Bang Edi? Kamu lah yang kenapa Bang Edi tahu? Kau Reza. Ya, di dalam An-Nisa 80 misalnya, barang siapa yang taat kepada Rasul maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Di dalam hadis juga dikatakan, barang siapa yang taat kepadaku maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Jadi dalam sudut pandang Pak Reza ini, setelah dia diskusi panjang lebar dengan saya, dia meyakini bahwa Allah itu hanyalah bayang-bayang. Waduh. Jadi yang sosok nyata, Tuhan yang nyata di dalam agama Islam menurut Pak Reza, dan dia sudah setuju dengan saya, itu adalah sosok Muhammad, bukan Allah. Allah itu hanya bayang-bayangnya Muhammad saja. Seperti itu. Ya. Begitu Pak Reza. Iya Bang, betul Bang. Itu paham saya ya. Itu bukan paham Islam Bang. Bukan, itu paham saya. Iya, paham kamu kan? Iya, saya paham saya. Berarti kamu bukan Muslim dong? Oh. Akidahmu apa? Apa itu iman? Apa itu iman? Iman berarti keyakinan. Hah? Keyakinan. Keyakinan? Ataupun kepercayaan. Ya, iman. Iman? Iya, iman itu apa? Apa itu iman? Keyakinan ataupun kepercayaan. Kepada siapa? Tuh. Iman kepada iman ini banyak Bang. Iya. Ke harta bisa juga kita beriman. Iman ini banyak, tergantung kita. Iman kepada siapa? Kalau saya itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada Nabi Muhammad saya beriman Bang. Ya, begitu. Terus kalau Rasul dan Nabi itu apakah Tuhan? Kalau menurut Abang dia gimana? Kalau menurut saya dia Tuhan. Bagi saya. Terus Tuhan ada berapa Bang? Tuhan ada berapa? Begini Bang ya, makanya saya berani menyatakan ini. Begini ya. Tuhan ada berapa? Ada dasarnya. Ya Bang Tuhan ya? ada berapa? Tunggu dulu. Jangan marah-marah lah Bang. Santai Bang. Diskusi kita bagus Bang. Ini hak dia loh. Dia berhak, dia punya pendapat. Dia sebagai orang Islam dia berhak. Mana? Itu Bang. Oke. Mau Abang dilanjutkan? Biar saya jelaskan. Siap. Dasar saya Bang, sebagai seorang Islam, makanya saya berani mengatakan itu, ialah di situ pernah
sebagai Islam itu, dasar kita sebagai Islam adalah mengucap 2 kali syahadat. Kan begitu kan, Bang? Ya. Oke. Jadi begini, Bang. Di dalam setelah beriman loh ya. Setelah beriman loh ya. Di dalam syahadat itu, saya simak, Bang, kata-kata itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Oh. Terus kenapa Muhammad Tuhan? Berarti Allah itu, Bang, kalau saya mengatakan ya, saya pribadi mengatakan tak akan pernah saya mengatakan itu Allah Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Tidak bisa digantikan namanya, tetap Allah, Bang. Allah yang Esa. Ya. Tak boleh diganti namanya, Bang. Itu dia, Bang, paham saya ya. Ya. Terus kan kenapa kau bilang Muhammad Tuhan? Tuh. Makanya, Bang, gini, Bang. Saya kan makanya mengatakan itu ke sana tadi. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti yang pantas kita apakan itu ya Allah. Tuhan ya. Sang pencipta, Allah sang pencipta alam semesta, segala-galanya, yang Esa. Arti daripada Esa, Bang, kalau menurut saya nama itu tunggal, tak boleh diganti-ganti. Ya Allah, tetap Allah. Jangan kita ganti kepada Tuhan ataupun Tuhan. Tuhan ini, Bang, pengertiannya banyak ini loh, apalagi kita lihat di KBBI. Begini, Bro. Ya. Yang kau anggap Tuhan kan tadi Muhammad, sayang. Betul. Nah, terus kenapa kau bilang Muhammad itu Tuhan? Nah, tapi sudah saya katakan, Bang, dasarnya. Kan tidak ada Tuhan selain Allah, kau bilang. Betul. Berarti tidak ada yang lain, kan? Iya, Bang. Pas. Apa arti tidak ada? Apa arti tidak ada? Bukan tidak ada, Bang. Tiada Tuhan. No. Tiada Tuhan. Itu dia, Bang. Berarti tidak ada Tuhan. Tiada Tuhan. Tidak ada, kan? Bisa saya bantu menjelaskan? Silakan, Bang. Baik. Jadi begini, keluarga, gini ya. Jadi bahasa Indonesia itu kan Tuhan, tapi bahasa Arabnya itu kan di situ ilah. Setuju? Iya. Pengertian ilah itu sendiri apa sebenarnya, Pak? Enggak, kita bahas Tuhan lah, Bang. Ilah iya, Tuhan. Makanya gini, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Sementara syahadat itu kan bukan bahasa Indonesia, betul? Syahadat bukan bahasa Indonesia. Ya, waktu abang ucapkan itu kan dalam bahasa Arab itu. La ilah itu kan bahasa Arab, ya kan? Iya, itu tulisan Arab. Iya betul, tapi di dalam bahasa Arabnya itu tertulisnya kan ilah, betul? Iya, dalam bahasa Arab, iya. Tapi ilah itu Tuhan. Jadi maksudnya begini. Jadi Muhammad itu juga ilah, dia itu juga Tuhan juga. Nah, kenapa dia bisa Tuhan? Begini pengertiannya. Begini, dia bukan Allah loh. Muhammad itu bukan Allah, tapi dia Tuhan. Loh, Tuhan mana? Nah, makanya dengerin, gini. Dengerin, biar paham, dengerin. Pak keluarga ada Quran di situ? Tidak. Oke. Disebutkan dalam Quran di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-45. Bunyinya begini. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah atau sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan saya kepada keluarga begini. Siapa yang dijadikan mereka sebagai Tuhan di situ? Mana ada? Surah berapa? Surah apa itu? Nah, makanya tadi saya tanya kan, Pak. Bapak ada Quran di situ. Karena saya tahu orang-orang seperti Bapak ini tidak ngerti Al-Quran. An-Nisa. Makanya tidak sadar-sadar kalau Pak keluarga ini menuhankan Muhammad. Oke. An-Nisa ayat berapa? Bukan An-Nisa. Al-Jasiyah atau surat yang ke-45. Oke. Surat Al-Jasiyah aja Anda masih merasa asing kan? Iya. Surat ke-45. Ya, ayat ke berapa? Ayat ke-23. Baik. Saya mengerti kenapa Pak keluarga tidak sadar-sadar menuhankan Muhammad. Karena ya mohon maaf. Karena nama surat aja merasa asing. Isinya saja tidak tahu gitu loh. Siapa yang merasa asing, Bang?
Tadi saya bilang surat Al-Jasiyah, tapi surat apa? Kebingungan. Loh, saya mengatakan surah apa karena saya tidak dengar, tidak jelas. Oke, baik. Oke, langsung saja surat ke-45 ayat ke-23, silakan dibaca. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, Oke. dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Oke. Pertanyaan saya di situ. Oke, pertanyaan saya di situ. Siapa Tuhannya mereka itu? Siapa Tuhannya? Allah. Duh, kok gimana sih? Coba dibaca lagi. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, berarti siapa Tuhannya orang itu? Kan tahukah kamu, ya toh? Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tahukah kamu? Oke. Itu baru pertanyaan, ya. Bang. Orang di situ ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, betul? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Iya. Oke, berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tahukah kamu? Tidak ada lah. Hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Makanya saya bilang Pak Reza, orang-orang seperti mereka ini nggak sadar-sadar memang, gitu loh. Bukan maksudnya. Karena isi. Bang. Coba dibaca selesai dulu, Pak. Ayat ini kan begini, Bang. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya tuh, saya tidak tahu. Kalau Muhammad tahu. Enggak, bukan masalah Anda tidak tahu gini loh. Anda itu diberitahu tentang adanya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Iya, kalau itu iya. Nah, berarti pertanyaan saya, ada nggak orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kalau Allah mengatakan itu, Allah yang lebih tahu. Berarti ada. Ada. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, kalau gitu siapa Tuhan mereka? Hawa nafsunya. Nah, itu. Dari tadi kan cepat kita kalau kayak gini. Nah, berarti Tuhan mereka adalah hawa nafsunya, betul? Iya, menurut. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Kenapa kok disebut bahwa hawa nafsunya itu Tuhannya? Karena apa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Bang. Mengikutinya. Saya tanya sama Anda mengikuti Muhammad nggak? Loh, konteksnya beda. Sebentar, dijawab dulu. Anda mengikuti Muhammad nggak? Saya mengikuti Muhammad tentang. Ayo, berarti Muhammad itu ilah bagi Anda. Dia itu bagi Anda Tuhan, ilah yang harus Anda ikuti, yang harus Anda taati, yang harus Anda patuhi, yang harus Anda cintai, yang harus Anda utamakan. Di sini, bukan bagi Anda Muhammad itu segala-galanya loh. Bagi Anda Muhammad itu sama seperti Allah derajatnya. Gimana? Bego banget lu memahami sesuatu. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Gini saya tanya sama Anda. Gini saya tanya sama Anda. Sama aja. Siapa yang harus Anda taati? Allah apa Muhammad? Allah. Muhammad enggak? Muhammad itu adalah. Enggak, Muhammad enggak perlu ditaati. Sebentar, jangan beli dulu. Siapa yang harus Anda taati? Allah. Muhammad nggak perlu. Muhammad juga perlu saya taati. Ya berarti dua-duanya. Makanya saya bilang, kamu itu mustahil mentaati Allah itu tanpa mentaati Muhammad dulu. Yang di depan itu malah Muhammad. Orang tuaku pun saya taati, Bang. Baik, kita tes. Kalau orang tua Anda, dengar. Saya tes. Apakah itu bohong atau tidak? Kalau orang tua Anda menyuruhmu untuk menceraikan istrimu, kau lakukan nggak? Kalau orang tuaku menyuruh saya menceraikan istriku, kau lakukan nggak? Saya kembalikan, Pak, kepada hukum Allah. Enggak, dijawab dulu. Jangan berbelit. Kau lakukan tidak perintah orang tuamu itu? Bang, di Al-Quran. Aduh, jangan berbelit-belit, Pak Reza. On cam Pak Reza, biar jelas kita. Pak Reza. Halo Pak Reza. Yes. Sebentar, Pak Reza biar saya suruh on cam dulu, biar jelas kita diskusi. Halo Pak Reza, biar saya sambung. Oke. Tadi kan Anda mengklaim bahwa Anda patuh. Memang betul, kepatuhan kepada orang tua, kepatuhan kepada bos, kepatuhan kepada presiden, itu ada batasnya. Ada batasnya dia. Betul. Nah, sekarang saya tanya, kepatuhan Anda kepada Allah ada batasnya nggak? Kalau kepada Allah tidak ada batasnya, Pak. Nah, makanya itu, kepada Muhammad pun nggak ada batasnya. Anda itu nggak bisa bantah perkataan Muhammad. Iya. Betul, makanya saya bilang Muhammad itu ilahmu.
Dia itu Tuhan bagimu, ilah bagimu. Beda bosku. Loh, beda. Ini makanya nggak sadar-sadar nih kayak begini. Loh, kenapa mesti sadar? Kan jelas bang. Bang, siapa gini ya. Tuhan, siapa Muhammad, bang? Oke, gini bang. Kita nggak bahas siapa Tuhan, siapa Muhammad. Gini loh, gini. Dengar ya, gini. Kalau Muhammad itu rasul, kemudian Musa itu rasul, apakah Muhammad itu Musa? Kan tidak. Nah iya. Nah, tapi dua-duanya rasul dia. Statusnya dua-duanya rasul. Nah, sekarang begini. Iya. Sekarang begini. Bang, coba disimak ya bang ya. Gini bang. Biar enak kita diskusi. Gini bang. Kalau ada seseorang namanya si Fulan. Dia patuh, tunduk mutlak kepada segala perintah iblis. Pertanyaan saya kepada Anda, siapa yang dijadikan si Fulan ini sebagai Tuhannya atau sebagai ilahnya? Iblis. Betul. Anda melakukan itu nggak kepada Muhammad? Taat mutlak patuh kepada segala perintahnya. Muhammad itu bang. Jangan Muhammad itu, Anda loh. Anda melakukan itu nggak kepada Muhammad? Anda patuh, taat, tunduk mutlak secara 100% kepada segala perintahnya. Iya, saya melakukan. Makanya dia itu ilahmu. Dia itu ilahmu, dia itu. Gimana sih? Bego. Loh, yang nggak nyambung itu Anda loh, yang nggak nyambung itu Anda. Gimana Anda ini? Sekarang begini bang. Jadi kalau kamu taat kepada siapa, itu Tuhanmu ya? Gimana? Kalau kau taat kepada siapa, patuh kepada siapa, apakah itu Tuhanmu? Mutlak nggak saya taat kepada dia? Siapa? Anda bilang, kalau saya taat kepada siapa, berarti itu Tuhan. Saya tanya dulu, mutlak nggak saya taat kepada dia? Kalau saya memberi ketaatan semutlak kepada dia, iya. Kalau saya memberikan ketaatan mutlak, dia bilang gini, misalnya, kamu meninggal di sana, pergi kamu ke perang, pergi kamu perang dan meninggal kau di sana, lompat kau dari jurang, jangan disuruh saya makan, kau makan kotoran, saya lakukan. Kalau segala perintahnya saya lakukan, artinya saya sudah jadikan dia itu sebagai ilah saya, sebagai Tuhan saya. Bang, itulah sebabnya kita berbeda bang, antara Anda Kristen. Nggak berbeda kita, Anda yang nggak nyambung-nyambung atau pura-pura nggak nyambung. Gimana sih? Tidak, bang, Tuhan itu satu bang. Tuhan ini kita bukan bahas jumlah Tuhan itu berapa. Ilah itu di dunia ini ada banyak. Hawa nafsu bisa jadi ilah, uang bisa jadi ilah, Allah bisa jadi ilah, Isa bisa jadi ilah, manusia bisa jadi ilah. Tergantung bagaimana Anda memperlakukan, Anda tempatkan itu di mana, gitu loh. Ketika Anda membuat uang itu segala-galanya bagimu, Anda bangun untuk uang, hidup untuk uang, mati untuk uang, segala sesuatu Anda lakukan untuk uang itu, maka uang itu sudah jadi ilah bagimu. Bukan ilah bang, mentuhankan. Iya, maksudnya itu bang. Hawa nafsu itu boleh dikatakan bang, mentuhankan. Beda loh, kalau kau mengatakan ilah itu Allah bang. Sulit ini. Coba dicek tadi Al Jazeera 23 tadi. Kamu yang sulit sayang. Bukan, dicek Al Jazeera 23 tadi, coba, ayo. Kalau kau menyuruh saya kembali mengecek ini, ya toh tadi saya sudah bacakan. Kau masih bingung? Bang, itu kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia terjemahannya. Dicek coba bahasa Arabnya apa itu? Bang, ini Allah loh ya. Allah itu mengatakan. Bukan bang, itu nggak, kita nggak ngomongin Allah loh bang. Kita nggak ngomongin Allah, kita ngomongin ilah yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadi Tuhan. Bang, kita baca Al-Quran itu. Ini makanya orang-orang awam nih sukar ngomong sama orang awam ini. Ini Pak Reza ini dia karena sering berguru dengan saya, dia masih Islam sampai detik ini, dia masih Islam. Dia ngakuin kok bahwa dia menuhankan Muhammad. Muhammad tuh ilah dalam hidup dia. Gitu loh, yang harus kepadanya Anda patuh, tunduk mutlak kepada dia. Saya tanya kamu dulu, atau begini, saya tanya kamu aja langsung lah, nggak usah saya salah. Silakan. Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Ada banyak Tuhan di muka bumi ini, termasuk iblis juga Tuhan. Oke. Bagi orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhannya. Ya. Ilah ada berapa? Ada banyak. Ilah itu kan bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Abang, ilah itu Allah
Allah satu-satunya. Ini sulit, ini. Menyamakan dengan ayat ini, surah ini. Berat ini sulit, Bang, sulit. Bang, ya. Kalau Kristen. Enggak, saya tanya dulu sama Bang keluarga coba. Saya tanya sama Abang nih, Bang. Gini, Bang. Abang ada latar belakang belajar agama Islam nggak? Loh, saya pengajar bahasa Islam, Bang. Aduh, pengajar bahasa Islam kok seperti ini? Iya, Bang. Saya jadi semakin percaya bahwa ajaran kalian itu, maksud saya pendidik kalian itu rendahan semua kalau kayak gini caranya. Anda mengaku seorang pengajar Islam, tapi Anda tidak tahu definisi ilah. Coba, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Kata Tuhan dalam Quran itu, yang terjemahan bahasa Indonesia, itu diterjemahkan dari kata apa aja? Begini. Kamu tidak ada urusan saya menjelaskan. Dapat apa dia ini? Dapat apa? Ada yang kasih dia gift itu banyak sekali tuh, apa itu? Tidak ada urusan saya berbicara dengan kau tentang masalah itu. Enggak, saya cuma iseng aja. Mungkin siapa tahu ada orang salah kasih gift, nggak apa-apa lah. Oke, terus nggak apa-apa. Ayo. Gini bro. Gini, sama ya. Anda Kristen mau ngajarin Islam, salah loh, Bang. Bang, nggak salah, Bang. Saya 13 tahun lamanya mendalami Quran. 13 tahun waktu saya habiskan untuk mendalami Quran. Terus kenapa kau mau mengajari Islam? Karena Anda tidak mengerti isi Quran. Enggak, saya tanya kau Kristen nggak? Betul, saya Kristen. Oke, kamu misalnya nih, kalau saya bicara nih, ikan, kamu mau ngajarin berenang itu ikan? Nggak seperti itu konsepnya. Loh, kamu kan Kristen. Beda. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama punya kemampuan yang sama untuk menelisik satu buku. Ya, saya telah menghabiskan waktu 13 tahun lamanya untuk mendalami Quran. Oke, Bang. Agama itu kan Islam, Kristen juga agama tidak? Pengertian agama apa maksud Anda? Sebentar, saya tanya kamu. Islam kan agama? Ya, nanti yang kamu maksud agama itu apa? Kan agama Islam. Oke, agama Kristen, kan begitu ya? Ya, kalau dalam bahasa-bahasa orang awam atau bahasa-bahasa orang tidak terpelajar ya bisa dikatakan demikian. Berarti makanya kalau bicara sama saya, kita harus Bang, kita harus setuju dulu tentang satu definisi. Ketika definisi Anda terhadap satu kata tidak sama dengan definisi saya, kita debat kusir nanti jadinya. Iya, oke. Maksudmu apa nih? Kenapa kau tidak mau menjawab itu? Agama itu di Indonesia ada berapa agama di Indonesia yang diakui? Baik, kalau Anda berbicara seperti itu, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya kan? Nah, kalau kita bicara dalam pengertian yang sebenarnya, kau kan sudah menjawab itu. Saya tanya, bisakah satu orang memiliki dua agama? Bisakah satu orang memiliki dua agama? Kalau secara hukum atau secara hukum formal tidak bisa. Iya, oke. Kita sepakat ya? Sepakat? Oke. Kamu belajar agama Islam untuk apa? Saya belajar agama Islam untuk mengetahui apa sebenarnya isi Al-Quran itu. Setelah saya dapati, ternyata isi Al-Quran bertolak belakang dengan apa yang Anda yakini. Makanya Anda tidak mengakui kalau Muhammad itu ilah kan? Karena Anda nggak percaya Quran sebenarnya. Kalau Anda itu lebih percaya omongan orang terhadap Quran. Bang, kalau kamu meyakini Islam, berarti kamu sudah Islam. Kalau saya tidak meyakini Islam. Yang bilang saya meyakini Islam siapa? Loh, saya belum selesai bicara, sayang. Kok sayang? Jangan sayang. Ini ada aja. Gini Pak ya, dengar Pak, gini. Gini bro ya, gini ya. Tadi Anda mengatakan sebentar gini, biar kita nggak usah lari ke tema gini. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-45 tadi, mereka menjadi sebentar biar kita kembali ke tema. Jangan lari, saya pengen kita fokus dulu. Bang, kita fokus dulu Bang ya. Biar kita nggak lari kemana-mana. Fokus tadi mengenai apakah Muhammad itu ilah. Apakah Muhammad itu kedudukannya itu ilah dalam agama Islam. Mencuci piring, kamu juga mau mencuci pakaian? Loh, justru Anda yang lari-lari nih gimana? Kita fokus dulu Bang. Tadi belum selesai loh. Bahasan kita sejak awal apa? Bisakah kita beragama dua?
Loh, ini Anda kok lari kemana-mana sih? Gini loh, yang saya tanyakan kepada Anda, Bang. Tadi kita membahas tentang Pak Reza, di mana Pak Reza mengakui bahwasanya Muhammad itu ilahnya, Muhammad itu Tuhannya. Lalu Anda merasa aneh. Kenapa Anda merasa aneh? Karena Anda orang awam yang nggak tahu apa-apa. Kan gitu. Tapi dia tidak awam. Loh, Pak Reza ini walaupun dia awam, tapi dia ngerti dengan apa yang saya maksudkan. Oke, Anda sebenarnya ngerti, tapi Anda pura-pura nggak ngerti. Oh, tidak, Bang. Saya tidak. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang menjadi ilah? Siapa yang menjadi ilah orang-orang yang dalam Al-Jathiyah 23 itu? Siapa yang menjadi ilah? Tidak ada ilah disebutkan di sini, bro. Ya, itu bahasa Indonesianya, Bang. Bahasa Arabnya itu ilahahu. Loh, ilah berbeda, Bang. Dalam konsep ini, dia berbicara Tuhan, Bang. Ada orang yang mentuhankan hawa nafsunya, Bang. Iya, berarti yang jadi Tuhan mereka siapa? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Kenapa disebut hawa nafsunya itu menjadi Tuhannya? Karena dia mengikutinya. Karena dia mengikuti. Mereka takluk kepada hawa nafsunya. Mereka patuh kepada hawa nafsunya, betul? Iya, menuruti, iya. Nah, sekarang Anda lakukan itu nggak kepada Muhammad? Saya melakukan. Makanya Muhammad itu ilah bagi Anda, itu dia itu ilah atau Tuhan. Bodoh. Kok bodoh? Gimana? Pak Reza, silakan Pak Reza. Silakan, saya serahkan kembali kepada Pak Reza. Tadi kan saya cuma selingan aja. Silakan kalian kembali diskusi. Oke, thank you. Berarti kamu tidak tahu, bro. Kamu tidak boleh ajar Islam orang lain kali, nah. Kau tidak boleh. Pak Reza, silakan Pak Reza. Saya berikan Anda kesempatan. Silakan dibuka, mikrofon Pak Reza. Ada tambahan, Reza? Kamu masih mau percaya Kristen, Reza? Kamu ya, percaya ustadzmu atau percaya Kristen, bro? Oke, Bang ya. Terima kasih ya, Bang ya. Saya tanggapi ya. Kalau agamamu Islam, kau belajar sama orang Islam. Oke, betul. Saya belajar sama orang Islam, Bang. Begini ya. Jangan belajar sama orang Kristen. Iya, betul. Tapi pertanyaan saya sama Abang ya. Jawab dengan jujur ya, Bang ya. Iya. Adakah peraturan ataupun firman yang mengatakan ilmu itu haram dan halal? Coba tunjukkan kepada saya, Bang. Sekarang begini, kau bertanya, adakah ilmu yang halal atau haram? Itu ya pertanyaannya? Iya, betul, Bang. Ilmu, Bang, pasti ada yang halal, ada yang haram, Bang. Oke, kenapa, Bang? Coba sampaikan, Bang. Biar saya tahu juga, Bang. Sama dengan makanan loh ya. Ada yang baik, ada yang haram. Ilmu pun juga begitu, Bang. Ilmu mencuri itu, Bang. Kau mau belajar mencuri dan kau lakukan, untuk apa kau belajar? Oke. Pertanyaan saya sekarang, untuk apa orang tuamu menyekolahkan kamu, Reza? Iya, kamu jawablah. Untuk apa orang tuamu menyekolahkan kamu, bro? Oke, Bang. Terima kasih ya. Jadi begini ya, Bang ya. Arti daripada perkataan saya itu tadi. Bukan, saya tanya kau. Ya. Kenapa orang tuamu menyekolahkan kamu? Kan kita bicara ilmu. Kamu pancing saya dengan ilmu. Saya tanya kamu. Baik, ini juga sebenarnya tidak tepat ya. Saya mohon maaf saya potong sedikit. Sebenarnya nggak ada ilmu itu haram, nggak ada ilmu yang haram. Dia menjadi haram ketika dia dieksekusi dan merugikan orang lain. Contoh begini. Misalnya Anda seorang sedikit biar saya selesaikan ya. Saya katakan tidak ada ilmu itu yang haram. Yang haram itu ketika Anda gunakan ilmu itu dan ilmu itu merugikan atau melanggar hukum. Contoh ya, gini. Anda misalnya seorang penyidik. Misalnya Anda seorang penyidik, ya. Anda menangkap seseorang. Gimana caramu mencuri ini? Ya, Anda diajari ilmunya mencuri, tapi ilmu mencurinya itu hanyalah sekedar ilmu supaya tahu bagaimana cara dia melakukan pencurian itu. Tapi tidak dieksekusi. Selama itu tidak dieksekusi dan merugikan orang lain, ilmu tetap ilmu. Itu sebuah pengetahuan. Mana ada pengetahuan itu haram? Gak ada pengetahuan haram. Jadi pemahaman bagaimana Anda seorang pengajar seperti ini sangat miris sekali. Lanjut lagi. Oke, lanjut. Bentar, saya mau bicara dengan kamu. Kamu bicara tentang penyidik. Oke? Penyidik mempelajari ilmu pencuri karena untuk menyidik. Betul, makanya nggak haram. Makanya itu tidak haram. Iya, karena dia punya tujuan.
Iya, makanya tadi saya bilang ilmu itu tidak ada yang haram, pengetahuan itu tidak ada yang haram. Yang haram itu ketika pengetahuan itu dieksekusi atau digunakan dalam rangka untuk merugikan orang lain. Misalnya ilmu hacker. Saya ngerti cara ngehack, tapi nggak saya gunakan. Misalnya seperti itu. Kan gitu. Oke, terus sekarang begini. Untuk apa kau belajar kalau bukan untuk kau gunakan? Untuk apa saya belajar kalau untuk saya gunakan? Supaya saya tahu bagaimana cara mengantisipasi, bagaimana cara menangkal, dan lain sebagainya. Oke, kalau penyidik belajar tentang bagaimana mencuri, itu benar. Tapi kalau bukan penyidik mau belajar bagaimana tentang mencuri, bahaya, Bang. Bisa, Bang, untuk mengantisipasi. Loh, Bang, itu, Bang, gini ya, Bang ya. Dengarkan, Bang. Kita scroll TikTok ini, kita lihat. Si Fulan mencuri di depan Indomaret. Caranya begini, dia pakai kunci letter T, bla 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 bla. Apakah untuk kita contoh? Tidak, Bang. Untuk kita antisipasi. Bahwasanya kalau besok kita ke Indomaret, lihat motor kita, perhatikan kunci stangnya, tutup loh, Bang. Itu, Bang, dipelajari supaya kita berantisipasi. Contoh lagi kejadian. Ya kan? Banyak, Bang. Ilmu itu tidak haram. Yang haram itu ketika Anda gunakan dalam atau menyalahgunakan ilmu itu. Gimana? Masa ada ilmu yang haram gimana, Bang nih? Aduh. Ya, silakan lanjut lagi sama Pak Raja. Oke. Bagaimana nih seorang pengajar Islam ini? Pantas kayak gini, dorong gurunya seperti ini coba. Gimana Pak Raja nggak milih saya sebagai gurunya? Silakan. Berdasarkan itu tadi, Bang, makanya saya itu kan kembali kepada semula tadi, kenapa Abang belajar kepada bukan sama Ustadz, kok belajar kepada Edis TV lah salah satu contohnya, itu kata Abang tadi kan. Dan setelah itu saya jawab. Nah, di sini tadi saya bertanya kepada Abang, kalau menurut saya, Bang, menurut paham saya, ilmu itu tidak ada yang haram. Kalau menurut saya, Bang ya. Kalau seperti itu tadi ceritanya, Deresa, memang tidak haram. Yang saya maksud di sini haram, ketika Resa belajar misalnya ilmu ini untuk kau gunakan, itu menjadi haram. Ya, untuk kau gunakan di yang sebenarnya. Kalau misalnya untuk mengantisipasi, atau tadi seorang penyidik yang ingin mengetahui bagaimana mencuri, itu benar. Oke, tapi sekarang posisinya begini. Kau belajar Kristen untuk apa? Oke, Bang, saya jawab ya. Sama dengan host kita nih, dia belajar Islam untuk apa? Jangan sampai sayang, ilmumu, ya kan, kau pakai untuk ngejek orang Islam. Itu berdosa loh. Iya, pas. Nah, tapi begini ya, Bang. Makanya sama saya, kalau saya belajar tentang Kristen, hanya untuk mengejek teman-teman Kristen, tidak ada gunanya ini hati, Bang. Dikotori ini hati, Bang. Jangan, Bang. Berhenti, Bang. Berhenti, Bang. Hidup di dunia ini sementara, Bang. Iya, dua-duanya kamu Resa dengan host. Saya peringatkan, jangan. Kalau kita belajar untuk yang bermanfaat. Oke? Tadi penyidik belajar karena dia untuk memanfaatkan di posisinya. Kamu juga tadi belajar melihat yang pencuri misalnya di Indomaret untuk mengantisipasi. Itu benar. Tapi kalau belajar untuk memakai, mengejek nantinya, itu jangan, sayang. Baik, ya baik. Saya klarifikasi ya. Ada gini, apakah dari tadi ini kita mengejek atau menyampaikan kebenaran? Bedakan antara mengejek dengan menyampaikan kebenaran. Saya tidak pernah menyebutkan itu. Saya berkata itu, sayang. Jangan sampai. Saya hanya menasihati sesama teman. Kebetulan saya bersyukur sekali. Saya bersyukur Pak Host, Pak Resa, kita bisa ketemu di sini. Saya sempat berbicara dengan Anda. Alhamdulillah. Puji Tuhan saya bisa bicara dengan Anda. Setidaknya Anda bisa memikirkan, kita sama-sama berpikir. Saya dapat masukan dari Anda, terima kasih. Ya, sama-sama manusia kita memang harus saling mengingatkan. Iya, ini nampaknya Anda ini sudah lompat pagar ini kan gini. Bidang Anda seorang pengajar. Tetapi Anda tidak mengerti materi dasar yang Anda sedang ajarkan kepada murid-murid. Kalau benar Anda mengklaim sebagai seorang pengajar, Anda betul-betul seperti klaim Anda seorang pengajar. Gini loh, tadi pertanyaan dasarnya, enggak, Anda jadi menyimpang kemana-mana ini. Bahasan kita malah masalah ketoleransi, kita nggak lagi bahas itu gitu loh.
kita lagi membahas mengenai apakah benar bahwasanya Islam itu menuhankan, menjadikan Muhammad sebagai ilahnya. Nah, Pak Reza sudah mengakui dia Muslim. Dia akui bahwa Muhammad itu ilah, Tuhan bagi dia. Mungkin hilaf, Pak Reza, istighfar adindaku. Loh, kok istighfar? Coba Pak Reza nyatakan sekali lagi, Pak Reza. Gini, Pak Reza diam sebentar, Pak Reza. Oke, Bang. Lanjut, Bang. Bismillah, sayang. Jangan berbuat syirik. Jangan. Pesan saya. Alhamdulillah, saya lihat kamu. Jujur, hatiku mau menangis, Reza. Kalau kau sudah Islam, kau jangan kotori sayang hatimu. Saya tidak mengatakan agama lain salah, tapi jangan. Apa yang menjadi kebenaran sudah kebenaran. Teman-teman Kristen juga satu Tuhan benar. Dia tidak salah. Islam. Oke, sebentar. Ini saya klarifikasi dulu. Anda Muslim tapi Anda mengatakan bahwa Kristen itu benar. Iya. Wah, ini udah Islam progresif ini. Ini udah agama gado-gado ini kayak gini. Loh, Bang, agama ini selama kita taat kepada Tuhan kita, Bang, yang sebenarnya. Tuhan kita aja beda kok. Loh, Bang, tidak mungkin beda Tuhan kita, Bang. Yang Bang, Anda maksud pasti Tuhan. Oke, baik gini. Tidak mungkin Tuhan saya, oke gini, Bang. Tidak mungkin kita bisa ada sama-sama manusia, Bang, kalau tidak. Bang, oke, Tuhan kita, ini bukti bahwa Tuhan kita beda, Bang. Gini, Bang, ini bukti bahwa Tuhan kita beda. Tuhan saya tidak pernah mengajari manusia pergi ke Arab menciumi batu ke sana. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda, betul nggak Tuhan Anda mengajari Anda pergi ke Arab menciumi batu? Kita tidak membahas itu. Ya, ini bagaimana ini Anda ini Anda biasa ngajar biologi, lari ngajar agama, makanya saya bilang Anda ini lompat pagar. Anda berdosa, Bang. Berdosa kalau mengatakan Tuhanmu dan Tuhanku beda. Sama. Beda, Bang. Kalau beda, Bang, tidak mungkin kita bertemu di sini, Bang. Loh, ini nggak nyambung, Bang. Kita bertemu di sini itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan Anda dan Tuhan saya sama. Ini logika macam, aduh, bagaimana ini? Saya khawatir masa depan generasi adik-adik kita jadi parah ini kalau gurunya seperti Anda ini. Nggak gini, Anda diciptakan nggak, Bang? Bang, nggak usah lari kemana-mana, fokus dulu satu tema. Tadi Anda mengatakan Tuhan kita sama, saya bilang tidak sama. Bahkan Anda mengatakan Anda Muslim, tapi Anda bilang Kristen itu agama yang benar, betul? Agama yang benar juga, Bang. Nah, agama yang benar juga. Berarti dalam sudut pandang Anda, Islam agama yang benar, Kristen agama yang benar. Dua-dua agama ini benar. Bang, ad-dinu nasiha, Bang. Agama itu nasihat, Bang. Iya, berarti dua agama itu benar. Iya. Oke, kalau benar, pagi ini saya Kristen, nanti sore saya Muslim. Loh, jangan lu Bang, kan dua-duanya benar. Mana ini sulit ini kalau udah kayak begini nih, aduh. Ini yang namanya pengajar ini, gimana? Sama ya, kita bicara Injil, Bang, ya. Dengan kita bicara Al-Quran, ya. Namanya berbeda, tapi sama-sama kitab suci, Bang. Ketika Anda katakan Injil itu Anda merujuk mana? Saya merujuk kepada Al-Quran, Bang. Saya merujuk kepada rukun iman, Bang. Rukun iman kita, Bang, ada yang namanya iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau apakah Anda beriman kepada Injil? Beriman, Bang. Mana Injil yang Anda imani? Injilmu saya imani, Bang. Tapi iya, di mana ini? Oh, Injil yang saya pegang. Oke, Injil yang saya pegang Anda imani. Silahkan dibaca. Apapun di situ saya akui. Silahkan dibaca. Baik, gini, Bang. Ya. Baik begini. Silahkan. Di dalam surat An-Naba ayat yang ke-33 dikatakan di situ pahala atau reward atau hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis montok yang sebaya. Kenapa montok sebaya, Bang? Coba dibaca dulu, dibaca. Enggak dibaca dulu. Masalahnya Anda nggak ngerti Quran gitu loh, Bang. Tidak ada. Coba surat An-Naba ayat yang ke-33 coba dibaca. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada gitu? Bang, silakan dibuka An-Naba 33. Adakah agama yang mengajarkan itu, Bang?
Bang, makanya kenapa Anda masih Islam? Ya karena ini. Karena Anda nggak pernah baca Quran itu loh, makanya Anda masih Islam. Kalau Anda sering-sering baca Quran, besok Anda udah nggak Islam lagi. Gini Bang, aku tidak mungkin Bang menjadi Islam hari ini Bang, kalau bukan dari Al-Quran saya belajar Bang. Oke, coba silakan dibuka dulu An-Naba 33. Kenapa kau yang mau mengajari saya Bang? Kamu Kristen Bang. Tadi Abang bilang Tuhan kita sama. Injil yang saya katakan Anda bilang Anda imani kan? Nah, di dalam Injil ada perkataan begini. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Dia mengejek kebangkitan itu dengan kalimat seperti ini. Ada seseorang punya istri, tapi matilah suaminya, nggak ada anaknya. Dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Terus seperti itu sampai 7 kali. Semua mati dan perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, siapa yang akan menjadi suami dari perempuan itu? Karena 7-7-nya sudah beristrikan dia. Lalu kata Yesus, kamu sesat katanya. Kamu tidak mengerti kuasa Tuhan. Karena pada waktu hari kebangkitan, orang tidak lagi kawin dan dikawinkan. Itu menurut ajaran Yesus dalam Injil. Yang Anda klaim Anda imani. Tapi di dalam Quran, pahala bagi orang-orang yang bertakwa di hari kehidupan yang akan datang adalah sungai-sungai yang mengalir, taman-taman dan sungai-sungai yang mengalir, yang berisi komer, sungai-sungai komer, dan gadis-gadis montok yang berpayudara montok di situ. Buka dulu, cek dulu. Bang, cek dulu. Makanya Anda suruh cek. An-Naba berapa yang bilang begitu? Bang? An-Naba ayat 33. An-Naba 33 sebentar Bang, saya bukakan Bang. Subhanallah. Maha suci Allah Bang, tidak mungkin Bang. Tidak mungkin. Anda berkata tidak mungkin, nanti ketika ada tertulis itu bagaimana? Iya, oke. Kita baca ya. Kita baca dari atas loh ya. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan atau surga. Orang-orang yang bertakwa Bang. Oke. Kemudian di ayat selanjutnya, yaitu kebun-kebun buah anggur, gadis-gadis Molek yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Stop. Gadis-gadis Molek. Itu terjemahannya dipelintir Bang. Itu dalam bahasa Arabnya dikatakan wakaiba atroban. Tahu nggak Anda artinya wakaiba atroban? Lah itulah artinya Bang. Oke, coba dibaca tafsirnya Bang. Coba dibaca tafsirnya. Iya, coba dibaca tafsirnya. Apa anggapan Anda di sini, Bang? Bagaimana pemahamanmu di sini, Bang? Oke, kalau gitu coba cek terjemahan lain coba. Oke, katakanlah kau bilang garis-garis yang montok misalnya. Jangan katakan, memang itu ada terjemahan yang mengatakan gadis-gadis montok yang sebaya, ada. Gadis-gadis yang berpayudara montok ada itu. Bang, gadis-gadis Molek yang sebaya. Nah terus kalau misalnya ini tertulis, apa hubungannya Bang? Kenapa aku mau marah? Oke, sekarang saya tanya sama Anda, untuk apa gadis-gadis yang berpayudara montok itu? Untuk apa? Iya. Loh, Allah mengatakan di dalam Al-Quran saya harus imani Bang. Iya, pertanyaan saya untuk apa itu? Kenapa harus disebut gadis-gadis yang berpayudara montok untuk apa? Allah yang lebih tahu Bang. Untuk apa, Anda ini nggak konsisten dengan ucapan Anda loh. Berat kita kayak gini diskusi. Bang, pernah nggak Abang membaca surah Al-Baqarah Bang, ayat 26? Ya? Apa isinya? Di situ Allah memberi perumpamaan tentang seekor nyamuk Bang. Orang-orang yang beriman itu tidak ada masalah Bang, tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Loh, ini gimana sih? Tadi barusan Anda menolak bahwasanya pahala atau hadiah kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis tadi. Sekarang Anda sudah mengimani? Iya. Tadi barusan Anda tidak mungkin, kan Anda barusan tadi mengatakan tidak mungkin. Sekarang Anda bilang iya. Apa urusannya, Bang? Apa urusannya? Apa urusannya? Ini sudah termasuk inkonsistensi. Gimana Anda ini? Aduh. Begini, kenapa sulit kita kalau kayak begini nih caranya? Ini susahnya. Susahnya itu, Bang, pemahaman kita antara Islam dan Kristen. Saya itu Islam, Bang. Islam itu Allah yang memberi hidayah, Bang.
Berat ini. Ini kayaknya tukang ngajar ini politik langsung ngomongin agama, ini susah ini teman-teman. Bukan bidangmu loh, Pak. Kamu yang bukan bidangmu, sayang. Mau ngajarin kita. Berat ini. Berat ini saudara, ini berat ini. Berat. Oke, Pak Reza, silakan tanggapannya Pak Reza. Oke Bang, jadi untuk abang keluarga saya rasa sudah paham ya atas pendirian saya tadi kan Bang ya. Oke, terima kasih Bang. Saya melihat dari mukamu saya sudah paham sayang. Iya Bang. Ya, saya yakin kamu bukan orang yang kamu orang yang masih bingung aja. Kita sama-sama bingung mungkin ya. Kita manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Termasuk host. Terima kasih, semoga maksudnya kita ini semua dapat petunjuk terus ya. Semoga kita mendapat kebaikan terus, ya kan? Di dunia kita dapat kebaikan itu kita sudah bersyukur Bang. Ya, besok-besok kita tidak celaka-celaka Bang, kita bersyukur Bang. Semoga itu yang kita dapatkan sama-sama Bang Host. Bang Reza juga. Tidak ada yang lain kok, tidak perlu kita mempermasalahkan yang lain, tidak perlu kita memakai untuk mengejek. Itu tadi saya bilang. Dari tadi nggak ada loh kita mengejek di sini. Ini abang ini salah paham. Ini forum diskusi Bang, bukan mengejek. Untuk apa kau bicara tentang montok-montok sayang? Kau Loh, karena tertulis di situ Bang. Tertulis di situ bahwasanya pahala bagi orang-orang yang beriman itu gadis-gadis montok. Iya. Nah terus apa hubungannya? Loh, Anda mengatakan tidak ada, ternyata ada. Gimana? Kan bukan gadis-gadis montok tulisannya. Gadis-gadis montok. Sebentar saya ini ya. Halo? Oke. Kalau sebentar. Saya tunjukkan di layar sebentar. Karena saya hapus ini. Kebagian saya hapus galeri saya, teman-teman. Gak usah Bang. Gak apa-apa. Enggak, memang tertulis ada tulisannya. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Bahwa tertulis di sini gadis-gadis montok yang sebaya. Kita di sini bukan asal-asal ngomong. Saya belajar Quran itu 13 tahun, Bang. Jadi kita nggak sembarangan ngomong-ngomong, itu nggak ada dasarnya. Gitu loh. Oke. Kalau misalnya itu memang gadis montok misalnya. Kita mau ngapain, Bang? Pak, tadi Anda bilang mustahil. Allah bilang begitu. Gimana sih? Iya kan gadis-gadis tadi Anda bilang mustahil loh. Iya, gadis-gadis montok yang kau bilang kan? Iya, tadi Anda kan mengatakan mustahil, betul? Iya, kan tidak ada gadis montok tulisannya. Loh, kok nggak ada? Ini sebentar saya lagi ini, nih, sebentar. Saya download dulu, masukkan galeri saya, kemudian saya masukkan di sini sebentar. Nah, coba saya perbesar di sini ya. Saya perbesar. Tuh, wakaiba atroba. Tuh. Iya. Gadis-gadis molek yang sebaya. Ini terjemahannya, ada yang gadis-gadis molek, ada yang gadis-gadis montok. Nah, untuk lebih jelasnya lihat di tafsirnya ini ya. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok. Berpayudara montok. Tafsirnya, Bang. Berarti bodoh ini yang bikin tafsir ini. Wallahu alam. Waduh. Berat ini saudara, ini berat saudara. Sama Bang. Kalau saya kira-kira Bang menafsirkan kamu bodoh, kamu marah nggak? Kalau Anda tidak berkompeten untuk menafsirkan saya, tapi ini yang menafsirkan ini para ulama. Ulama dari mana, Bang? Enggak, sulit ini. Gini, Bang. Gini. Kalau tujuan kita untuk menertawakan, Bang, kitab suci, tidak ada gunanya, Bang. Kita yang akan celaka, Bang. Sama, Bang. Kalau saya menertawakan Injil, Bang, saya bakal dimarahi oleh Allah. Untuk apa kita menertawakan, Bang? Baik, nanti saya putarkan kepada Anda langsung ya.
Biar enak kita. Karena kalau Anda mengatakan seperti itu, kita sulit ini. Ini biar langsung ini loh ya. Maksudnya gini, untuk apa kita menertawakan? Kita nggak menertawakan, Bang. Anda katakan bahwa saya bohong gitu loh. Bahwa tidak ada Allah bilang begitu. Emang bohong. Gimana sih? Emang bohong kok. Tafsir kok. Kamu cuma bicara tafsir. Sementara penafsiran itu kan bisa saja orang tafsirnya salah. Nah, kalaupun misalnya ada yang tafsir seperti itu, apa hubungannya sama kita? Mau pusing apa kita? Imani aja. Saya akan putarkan ya. Gak usah, Bang. Gak usah. Itu akan menambah kau punya kegalauan nanti, Bang. Nanti kau galau, Bang. Kamu nanti cemburu, Bang. Kenapa saya di kitabku tidak ada disediakan orang-orang montok? Loh, gimana sih? Nanti malah bahaya, Bang. Nanti kau cemburu, Bang. Udah, Bang. Atau nanti malah kau pakai ngejek, Bang. Jangan. Udahlah. Oke. Semua orang mendapatkan surga sebagai tempat tinggal kelak. Di sana ada banyak kenikmatan, dari makanan sampai minuman. Bahkan tahukah Anda kalau ada pasar di surga? Bentar ya, sabar ya. Sabar. Sudah, Bang. Gak usah, Bang. Gak ada gunanya juga buat saya itu, Bang. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Itu manusia, Bang. Yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Astagfirullah. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Astagfirullah. Sudah, Bang. Kalau itu yang kau mau perdengarkan, Bang, salah, Bang. Masuk surga dikasih bidadari 7 orang. Sudah, bagaimana Bang. dengan wanita? Apakah dapat saya kecilkan volume saya di sini, Bang. Saya nggak dengar, Bang. Wanita cuma keputar, Bang. yang terlintas di pikirannya ingin itu oknum. Itu oknum, Bang, yang bicara, Bang. Oknum itu, Bang. Loh, kok oknum itu Ustaz itu Abdul Somad, Ustaz Zulkifli itu gimana? Oknum, Bang. Ya, makanya orang punya penafsiran itu beda-beda, Bang. Beda-beda, Bang. Jadi misalnya ya, kalau misalnya ada orang Kristen yang berbahasa berbeda dengan kamu, lalu saya pegang itu, apa kau terima? Baik, saya jawab ya. Tergantung, Bang. Ya. Apakah dia itu cuman dia sendiri yang aneh nyeleneh kayak begitu, atau memang itu paham yang sebenarnya kan gitu? Atau ya sama kan? Iya, masalahnya justru abang yang nyeleneh, abang sendiri yang Somad. Kalau Somad yang bicara begitu, Bang, saya tidak serak, Bang. Ngapain mau serak sama Somad, Bang? Berarti Abdul Somad bukan ulama ini? Bukan ulama bagi saya, Bang. Buset. Bagi saya, Bang. Kalau dia bicara seperti itu, Bang. Kak Nari lah. Bicara sama Untung Nusantara. Ini mantan muslimah ini. Dulu guru ngaci nih. Ya ngapain, Bang? Ini si Bu Bukti. Silakan Untung Nusantara. Silakan, Bu. Saya walaupun saya dulu juga percaya bahwa kita nanti di surga itu akan ngesek, Bang. Jadi ketika saya ingin ngesek ya di dunia ini, tapi karena kita merasa bahwa nanti udah kita harus ikut kata kiai, kata guru kita, kata Islam, bahwa kita harus jadi orang baik. Nanti kita bisa ngesek dengan sepuas-puasnya di surga. Itu sudah ada, seperti itu udah ada dari kita kecil. Memang ada pemahaman seperti itu. Saya bukan pemuja si Wasu Somad loh ya. Saya enggak banget. Dia itu benar-benar Wahabi. Saya enggak banget. Saya bukan Islam yang seperti itu. Saya Islam polos. Saya juga tidak mau seperti itu, memang Pak. Surga yang ada di Islam itu memang ngesek, memang seperti itu. Kok sampai enggak bisa menerima? Ini Mas Edi sini bisa menerangkan betapa ternyata di dalam kitab itu begitu mengerikan. Saya hanya sebagian ya.
Saya hanya sebagian mengerti kitab itu dari tahun 2016 itu. Saya baca terjemahannya mulai dari 2016 ya. Sampai tahun 2019 saya baru tahu isi kitab Al-Quran ternyata sangat ngeri. Sangat mengajak untuk perpecahan. Membenci orang lain. Bukan itu yang saya inginkan saya jadi Islam itu. Ya. Sekarang semakin banyak radikal-radikalis yang hanya untuk mengajak jadi Islam, jadi Islam, jadi Islam. Itu enggak guna sama sekali. Ya? Coba sebentar, sebentar untuk Nusantara sedikit. Menunjukkan ternyata kitab-kitab di Al-Quran itu ternyata sangat enggak sesuai. Suara saya kedengeran? Kedengaran. Oke. Coba ya, ini dengarkan ya. Ini Ustadz. Ya, kedengaran. Ini namanya Ustadz Syam. Sebentar. Ini namanya Ustadz Syam. Ya, dia ngomong ini dalam sebuah acara. Saya turun, Bang. Kalau untuk berbicara begitu ya, saya tidak mau ngejek-ngejek orang, Bang. Sudah, Bang. Enggak, ini kita enggak ngejek orang. Ini Ustadz Syam dalam satu acara resmi. Jangan perdengarkan yang begitu, Bang. Enggak, kita diskusi. Ini dalam satu acara resmi. Kita diskusi. Sebentar untuk jangan menampilkan orang, Bang. Bukan gini, enggak. Saya tidak sedang mengatakan bahwa apa yang dikatakan ini benar atau salah. Intinya gini, bahwa ada seorang ustadz di acara di sebuah TV, ya, dia ngomong begini. Dan coba dengerin ya nih. Yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh itu Ustadz itu yang ngomong itu. Di acara sebuah stasiun TV. Kok Anda masih mengatakan, oh itu bukan gimana? Bukan lebih tahu apa soal ajaran Islam daripada dia. Begini, Bang. Sekarang saya tanya tuh. Ini kita belajar agama itu untuk apa sih sebetulnya, Bang? Apa harapan kita? Kita ini kan mau taat sama Allah saja. Bang, saya nggak taat sama Allah, Bang. Bahkan saya nggak percaya kita harus mengharapkan sih, Bang. Sama ya tadi ibu saya ini tidak ya. menjadikan Allah sebagai Tuhan saya, Bang. Makanya saya bilang Tuhan kita beda. Halo? Iya. Iya, bagaimana? Jangan saya gini, Bang. Saya nggak setuju kalau kita menampilkan orang lain, Bang. Walaupun Anda mengatakan itu Ustadz, Bang. Tidak semua Ustadz mesti diambil ilmunya, Bang. Kita menjadi diri kita sendiri, Bang. Tapi semuanya ngomong begitu. Nggak semuanya, Bang. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Benar nggak yang di dalam An-Naba ayat 33 itu? Bahwa Anda diberi gadis-gadis montok? Begini, Bang. Surah An-Naba ayat 33, Bang. Itu benar adanya. Tapi tidak dengan montok-montok itu, Bang. Dan tidak ada urusan kita untuk sampai ke sana, Bang. Tugas kita di sini adalah beribadah kepada Allah. Untuk taat kepadanya, Bang. Kenapa kita mengharap hadiah, Bang? Untuk apa, Bang? Itu nanti, Bang. Urusan itu setelah kita masuk surga, kalau Allah memberikan kita itu, alhamdulillah. Tapi kenapa itu menjadi tujuan kita? Bukan itu menjadi tujuan kita. Gadis-gadis montok itu bukan yang menjadi tujuan kita, Bang. Jadi tidak perlu dibahas, Bang. Tujuan kita adalah bagaimana kita selamat dulu, Bang. Itu dulu, Bang. Bagaimana kita masuk surga dulu, Bang. Itu dulu, Bang. Sama kalau kita mau masuk kerja ya. Bagaimana kita lulus pekerjaan itu dulu, Bang. Masalah nyaman di dalam atau tidak nanti, Bang. Atau masalah kita dapat apa nanti, Bang. Yang penting kita bagaimana masuk dulu, Bang. Ke suatu tempat yang baik. Itu dulu, Bang. Itu pesan saya, Bang. Untuk apa? Ya sudahlah, Bang. Intinya begini. Saya rasa Anda ini bicara panjang lebar kesana kian kemari, tidak ada intinya, Bang. Anda ini sebenarnya bukan bidang Anda mau diskusi seperti ini. Betul, Pak Reza? Gak apa-apa, Pak Reza, dijawab aja. Jawab Silakan, dengan hati nuranimu, Pak Reza. Mohon maaf, Adindaku. Maaf, ya. Jawab aja dengan hati nurani. Terima kasih ya, Bang ya. Kalau menurut saya itu sih, Bang keluarga ini orangnya paham sih. Saya
yakin dan percaya abang ini adalah paham tentang agama Islam. Tetapi yang saya lihat di sini itu tadi, mulai dari pertama abang ini naik tadi, saya lihat di situ itu aja. Kurangnya rasa, maaf ya bang ya, kurangnya rasa apa dibilang itu ya, kejujuran yang ada di hati, yang paling dalam di hati abang. Abang itu banyak pertimbangan untuk menyatakan sesuatu itu. Saya paham ini. Abang mempertimbangkan karena saya rasa ini tingkat perasaan abang itu, hati nurani abang itu, kalau menurut saya sesuai daripada yang saya lihat, itu abang itu sangat menjaga betul. Jadi seketika nanti abang mengatakan, walaupun itu adalah sebuah kebenaran, tapi walaupun itu kebenaran, banyak yang tersakiti atas perkataan abang itu, abang tak berani untuk mengatakan itu tadi gitu loh. Menurutku itu dia Bang Edis. Sebenarnya abang keluarga ini adalah, kalau menurut saya itu orang yang paham, bahkan lebih paham dari saya di bidang agama Islam ini tadi. Nah itu nggak saya pungkiri. Enggak. Terima kasih Bang Reza. Saya terima kasih adik adindaku. Terima kasih banget untuk itu. Mungkin itulah, saya tidak mau menyakiti, itu intinya. Dan yang tadi saya mungkin sempat angkat vokal kepada Reza, saya minta maaf. Itu karena saya berpikir tadi Reza itu betul-betul apa yang dikatakan itu yang sampai ke hatimu Reza. Tapi Reza, saya melihat kamu tidak seperti itu. Subhanallah. Makasih Terima Bang. kasih adindaku. Host terima kasih juga. Baik, oke. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat Bang, selalu sehat Bang. Saudara keluarga. Ya, menurut saya dia nggak di bidangnya lah Pak Reza. Dia ini lari ke sana kemari. Dia ini lebih cocok ngajarin diskusi kebangsaan gitu. Nggak cocok dia ngajak. Ini dalam ranah kita diskusi kok debat antar iman kok dia malah gitu. Kemana-mana dia larinya. Berat. Selalu saya katakan itu. Kalau mencari ahli kitab, ahli ilmu sejarah, ahli Google, banyak sekarang Bang. Yang saya cari sekarang Bang belum dapat itu ahli jujur Bang. Jadi ketika ahli jujur itu ada, saya yakin semua permasalahan itu, semua pertanyaan itu pasti akan terjawab sesulit apapun. Tapi jujur ya. Makanya saya bilang itu Bang, sangat sulit nyari ahli jujur ini Bang. Berat. Hashim. Halo, Saudara Hashim, Muslim Bang? Ya, Islam. Ya, sudah menyimak jalannya diskusi tadi. Dulu ya, Bang. Oh, merokok dulu. Oke, baiklah kalau merokok dulu. Saya tutup kamera dulu. Oke. Baik, teman-teman, saya iklan lagi ya teman-teman ya. Di sela-sela begini saya iklan lagi teman-teman. Seperti yang biasa saya katakan teman-teman. Saya sedang membuat satu rencana supaya besok kita bisa bikin podcast dan juga diskusi-diskusi seperti ini dengan lebih banyak lagi teman-teman ya. Dengan satu materi-materi yang belum pernah kita bahas. Dan itu teman-teman kita membutuhkan satu tempat tinggal lah yang harus kita kontrak begitu selama 1 tahun ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman yang ingin support saya, support Edis TV, teman-teman bisa mensupport saya di yang ada di layar itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tangkap layar, suatu saat teman-teman ada berkat berlebih, bisa teman-teman support saya di sana teman-teman. Diseling-selingi iklan tidak masalah ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman satu kali lagi saya umumkan bahwa teman-teman yang tadinya pernah mengupload video-video saya di YouTube, jadi untuk sekarang itu berhenti dulu ya teman-teman ya. Kenapa harus berhenti dulu? Karena saya sendiri ketika mengupload konten saya sendiri, karya saya sendiri, selalu kena copyright, selalu kena pembatasan. Karena apa? Karena setelah saya upload, saya kena pelanggaran hak cipta karena sudah diupload duluan gitu sama teman-teman yang lain. Makanya teman-teman jangan mengupload dulu ya. Seperti itu saya mohon kerjasamanya teman-teman yang Kristen, saudara-saudara sama iman saya, supaya jangan mengupload dulu. Supaya YouTube saya beresin dulu ya. YouTube saya itu zonk, tidak ada sama sekali ininya teman-teman. Sementara
acara-acara seperti ini itu tentu membutuhkan banyak sekali ya, dari mulai pulsa, listrik, tempat tinggal, dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi mohon pengertiannya teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan. Sebelum abang lanjut nanti kita abang sapa nanti tamu abang kan. Sini saya iklan juga ini bang. Buat teman-teman di bawah ini khususnya ini 1.000 lebih ini yang nonton ya. Mari ya. Saya itu bukan mempengaruhi. Kalau menurut saya itu abang Edi sini adalah seorang pejuang ya. Pejuang di di agamanya yaitu Kristen. Jadi patutlah kita bantu supaya jalan terus abang Edi sini ya. Kalau saya... Tapi nanti kalau saya dibantu, nanti iman Anda makin rontok ini Pak Reza. Makanya, kalau semakin kok justru Anda mendukung saya, ini berbahaya nih Pak Reza. Saya tunggu tantangan abang. Makanya dari dulu saya katakan, bang, abang berusaha lah semaksimal mungkin. Dan saya tidak melarang. Dan tidak benci kepada abang. Tapi syukur ya bang ya, setelah saya berdiskusi dengan abang, saya itu pikiran saya, otak saya itu semakin terbuka, semakin encer gitu. Gitu bang. Mantap. Gitu bang. Jadi siapa dulu lah tamu abang itu. Oke, silakan Hashim. Saya bertanya Edis bisa? Oh, tadi nggak nyimak, Bu. Saya pikir mau melanjutkan yang tadi. Bukan. Oh, silakan. Apa? Ini penyakitmu selalu kau karang-karang apa yang kau buat baru kau ki orang. Sekarang bisa nggak kau ditanya soal imanmu? Bisa. Kenapa nggak bisa? Okay. Yang nggak bisa ditanya itu cuma si Juma dan kawan-kawan. Silakan. Baik. Mudah saja. Siapa yang menerima wahyu di Bible kamu? Siapa menurunkan wahyu dan siapa menyuruh menulis di Bible kamu? Siapa penulisnya? Oh banyak. Yang menerima wahyu banyak, yang disuruh menulis banyak. Siapa? Ya kitab apa dulu yang Anda maksudkan? Karena penulis kitab Bible itu nggak cuma satu. Penerimanya juga bukan cuma hanya satu. Misalnya tentang... Saya kasih satu contoh, misalnya Yohanes ketika... Pemberinya siapa? Baik, saya kasih satu contoh ya. Misalnya di dalam Injil, misalnya dalam kitab Wahyu. Bagaimana di situ Yohanes yang ketika dia diasingkan ke suatu pulau, yaitu di Pulau Patmos, ya dia melihat satu penglihatan ya dari Yesus bahwasanya tentang apa yang akan terjadi, tentang apa yang belum terjadi, tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi kelak. Ya, itu dituliskan. Ada perintahnya, tulislah kepada jemaat di Laodikia misalnya. Tulislah kepada jemaat di Smyrna, tulislah kepada jemaat di ada itu, ya. Bahwasanya begini dan begini akan terjadi dan seterusnya. Seperti itu. Hanya itu pertanyaannya? Sebetulnya itu kan belum menjawab. Jawab yang mana lagi? Ini katanya suruh salah satu. Katanya begini. Itu jawaban apa? Loh, enggak, intinya pertanyaan Anda kan siapa yang menerima wahyu di dalam Bible Anda? Saya bilang ada banyak orang. Anda bilang satu saja. Saya bilang namanya Yohanes. Di mana Yohanes menerima wahyu? Di Pulau Patmos. Apa isi wahyunya? Kan Anda tidak tanya apa isi wahyunya. Anda hanya bertanya siapa yang menerima. Kan gitu. Sekarang bisa nggak Anda saya tanya balik pertanyaan yang sejenis? Enggak, ini dulu kamu selesai. Enggak berani kan? Memang gemetaran kalau saya tanya tentang isi kitabnya. Siapa penerima wahyu? Baik. Tentu saja wahyu itu dari Tuhan asalnya, ya. Tetapi penerimanya itu ada banyak. Ya, dari mulai Musa, kemudian para nabi, Yesaya dan lain sebagainya. Tuhanmu siapa?
Ini kau nanya yang mana sih? Kau nanya yang menerima wahyu, tanya lagi lompat kemari, lompat. Semua orang Kristen kalau ditanya siapa Tuhanmu, yang dijawab Tuhannya adalah Yesus. Seperti itu. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Jadi udah ganti pertanyaan ini sekarang nih. Nggak ngomong lagi masalah siapa yang menerima wahyu. Kapan dia jadi Tuhan? Kau belajar menerima wahyu. Baik, kalau sudah ganti pertanyaan, kau bilang. Sudah ganti pertanyaan saya, pertanyaan pertama sudah dijawab, gitu bilang dulu. Enggak. Loh, Anda lompat-lompat kemana-mana. Coba terstruktur dulu bikin dulu. Kau tadi tanya siapa yang menerima wahyu. Kau bilang menerima wahyu Tuhan. Tuhanmu siapa? Kau bilang menerima wahyu Tuhan. Ya. Kau bilang menerima wahyu Tuhan, maksudnya gimana? Menurunkan wahyu Tuhan. Tuhanmu siapa? Yesus. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Sejak kapan? Sejak sebelum atau sepanjang zaman. Sejak segala sesuatu ada sampai segala sesuatu sejak sepanjang abad. Sejak sepanjang abad. Bohong. Iya sudah. Kau kalau nggak percaya itu urusanmu. Kau kan nanya sama saya. Kau mau jadi debat kusir. Udah kau di bawah sana. Kau bikin jadi debat kusir acara ini. Kau bikin debat anak SD. Gini, anak SD itu ada dua begini. Dua anak SD gini. Coba, bapak siapa yang hebat? Bapak saya enggak, bapak saya. Enggak, bapak saya yang hebat. Bukan, bapak saya. Bapak saya yang hebat, bukan Bang Satu, bukan bapak saya. Kau bikin acara ini jadi debat kusir, kau bikin. Kalau kau kelas debatmu masih seperti itu, kau debat sama Zuma. Di sini bukan debat-debat teologis di sini. Di sini debat-debat yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang bisa dibuktikan secara akademis. Gitu loh. Kalau mengenai hal-hal yang bersifat iman, Anda imani Allah itu Tuhanmu. Saya imani Yesus Tuhan saya, udah selesai. Nggak bisa diperdebatkan itu. Aneh Anda itu. Kalau Anda mau sampai berbusa pun mulut Anda mengatakan Allah Maha Kuasa, saya nggak percaya. Bahkan saya nggak pernah percaya Allah itu ada. Ayo. Seperti Anda tidak percaya bahwa saya punya Tuhan Yesus dan Yesus Maha Kuasa. Jangan debatin hal-hal yang kayak begitu, Abdul. Itu debat anak SD yang baru mulai dunia perdebatan kayak gitu. Ada-ada saja. Bukan begitu Pak Reza? Mantap. Iya. Contoh hal-hal yang bisa didebatkan secara akademis dan ilmiah. Misalnya, di dalam hadismu tertulis, Muhammad menikahi Aisyah pada waktu Aisyah berumur 6 atau 7 tahun. Dan menggaulinya pada waktu berumur 9 tahun. Coba sekarang ditanya, apakah itu bermoral? Nah itu debat ilmiah. Oh debat mengenai buktikan ini Tuhan siapa yang Maha Kuasa. Aduh. Jadi kita membahas hal-hal yang sifatnya itu bisa dikaji, ya bisa dibandingkan, bisa dipaparkan. Gitu loh. Jangan kita membahas hal-hal yang sifatnya itu dogmatis gitu loh. Kalau hal-hal yang sifatnya dogmatis itu seperti apa sih? Contoh misalnya, surga siapa yang hebat? Surga saya kah atau surgamu? Oh, surga saya enak tuh, banyak gadis-gadis. Banyak ini bisa memecah perawan. Oh enggak, surga saya yang enak. Itu enggak bisa itu. Tolak ukurnya itu subjektif gitu loh. Iya kan? Walaupun sebenarnya hati nuraninya si Anu tadi itu mengatakan astagfirullah, gak ada. Dan gitu dia tadi kan. Padahal saya hari ini tadi mau ada sesuatu ini, tapi jadi tertunda ini. Mau siaran sebentar, tapi gara-gara ini malah dilanjutkan. Ya udah, kalau mau berhenti dulu Bang. Sebenarnya saya lagi uji coba ini kan
ada yang ngasih tahu sama saya cara siaran begini. Udah saya coba 2 kali ternyata mantap. Jadi siarannya memang harus pakai 2 akun tadi kan. Astagfirullahaladzim. Makasih Naya cantik. Waduh, kasih Kak Naya. Makasih Kak Naya. Bersyukur bang. Terima kasih ya. Tadi itu saya nggak tahu yang Pak keluarga itu apakah dia dapat nyasar itu tadi tuh. Nyasar nggak tadi situ? Jangan sujud bang, itu rezeki dia bang. Nggak apa-apa lah ya. Akan pernah tertukar bang. Makasih ya Kak Naya, makasih Kak Naya. Teman-teman, gini ya teman-teman ya, support dari kalian itu teman-teman sangat berguna bagi saya ya. Bahwa seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman ya, selama 1 bulan ini ya mungkin 2 bulan lah kalau tidak terkumpul. Ya mudah-mudahan 1 bulan udah terkumpul lah. Saya itu mengumpulkan atau menggalang dana tadi teman-teman ya. Untuk apa? Supaya nanti kita bayar 1 kontrakan teman-teman ya. Dan nanti kalau sudah terkumpul, nanti di kontrakan yang rencananya akan kita ini jika Tuhan izinkan, kita nanti akan bikin acara-acara yang bagus ya teman-teman ya. Kita bikin podcast, kita upload di YouTube, kita bikin diskusi-diskusi seperti ini. Ya on cam seperti itu. Tidak lagi ada topi-topi dan kacamata nanti teman-teman ya. Tapi topi kacamata ini untuk menutupi agak jelek muka ini. Ya Pak Reza ya. Ganteng kok bang Ahsan, apa bilang pula jelek? Ganteng bang. Iya ganteng jelek pun percuma bang. Soalnya sudah ada yang punya gitu loh bang. Ya teman-teman ya, itulah acara diskusi tadi teman-teman ya. Dan ini saya umumkan kepada teman-teman, YouTube saya ini kan memang tidak ada iklannya teman-teman ya, 0 sama sekali. Jadi penghasilannya itu memang sama sekali tidak ada, atau 0 rupiah. 100 perak pun tidak ada, 1000 perak pun tidak ada teman-teman. Jadi memang makanya saya teman-teman menggalang dana dari teman-teman sekalian. Kalau teman-teman tergerak hatinya oleh belas kasihan, teman-teman bisa support saya di rekening yang berjalan di running text di bawah ini ya teman-teman ya. Saya merencanakan untuk menyewa 1 tempat selama ya kurang lebih 12 bulan lah teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin mensupport saya silakan teman-teman bisa support di rekening berjalan yang di bawah itu teman-teman. Oke lah, kali ini siarannya itu saja dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.